Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi hari ini. Pembelajaran biologi hari ini yaitu bab 2 tentang jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Kali ini Ibu akan membahas tentang jaringan tumbuhan terlebih dahulu, yaitu kalian bisa melihat pada halaman 51 buku paket kalian. Di jaringan tumbuhan itu nanti ada proses yang namanya kultur jaringan atau proses perbanyakan tanaman di dalam medium in vitro atau di dalam tabung dan di ruangan steril. Dan di jaringan tumbuhan kita akan membahas 2 jaringan, yaitu jaringan meristem atau jaringan dasar dan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat walafiat selama menjalani PJJ di rumah. Hari ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu tentang jaringan tumbuhan. Di jaringan tumbuhan ini kita akan membahas tentang jaringan meristem dan jaringan dewasa. Tumbuhan memiliki berbagai jenis jaringan yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan muda yang sel-selnya selalu aktif melakukan pembelahan, sedangkan jaringan dewasa ialah jaringan yang sel-selnya sudah tidak melakukan pembelahan lagi. Kita akan bahas satu per satu. Jaringan meristem disebut juga dengan jaringan embrional atau jaringan muda yang sel-selnya selalu aktif melakukan pembelahan secara mitosis. Jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu meristem apikal, lateral, dan interkalar. Apikal terdapat pada pucuk batang dan ujung akar. Meristem lateral terdapat pada bagian tepi akar dan batang tanaman dikotil. Sedangkan meristem interkalar terdapat di ruas-ruas batang tumbuhan rumput-rumputan, misalnya bambu. Nah, ini ada gambar macam-macam jaringan meristem. Yang kedua, kita akan bahas tentang jaringan dewasa atau jaringan permanen. Merupakan jaringan yang tersusun oleh sel-sel yang tidak aktif membelah lagi. Jaringan dewasa meliputi jaringan epidermis, parenkim, penguat, pengangkut, dan peridrem. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama ialah jaringan epidermis. Jaringan epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Ini adalah gambar modifikasi jaringan epidermis. Ada stomata, trikomata, duri, filamen, dan sel kersik. Yang selanjutnya ialah jaringan parenkim, disebut juga sebagai jaringan dasar. Jaringan parenkim merupakan tempat bagi beberapa proses penting pada tumbuhan seperti berfotosintesis, respirasi, sekresi, ekskresi, transportasi, dan penyimpanan bahan makanan. Yang kita akan lihat ialah jaringan parenkim dalam proses fotosintesis. Ini adalah gambar jaringan parenkim yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Ada jaringan parenkim palisade dan spons. Jaringan palisade dan spons membantu dalam proses fotosintesis. Jaringan palisade berfungsi untuk tempat proses fotosintesis. Dan jaringan spons, jaringan untuk tempat fotosintesis karena mengandung banyak klorofil atau zat hijau daun. Yang selanjutnya ialah jaringan penguat, berfungsi untuk penyokong atau penguat tegaknya tumbuhan. Jaringan penguat dibagi menjadi 2, yaitu kolenkim dan sklerenkim.
Jaringan kolenkim dan sklerenkim, kalian bisa baca sendiri. Jaringan kolenkim adalah sel yang mengalami penebalan selulosa, yaitu jaringan yang berperan sebagai jaringan penguat, khususnya organ-organ tumbuh yang aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan sklerenkim ialah jaringan penyokong yang ditemui pada organ tumbuhan tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan atau tumbuhan tersebut telah mengalami fase dewasa. Jadi tidak lagi melakukan pembelahan atau perkembangan. Itulah sklerenkim. Sedangkan kolenkim terdapat pada jaringan penguat yang sel-selnya selalu aktif melakukan pembelahan atau masih melakukan pembelahan. Yang selanjutnya ialah jaringan pada tumbuhan ialah jaringan pengangkutan. Jaringan pengangkutan dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Fungsi dari xilem dan floem itu berbeda. Fungsi xilem ialah berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke batang tumbuhan serta daun. Sedangkan jaringan floem bertugas untuk memindahkan gula hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini ada gambar jaringan akar tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil, yaitu susunan floem dan xilem. Yang selanjutnya ialah jaringan peridrem atau jaringan pelindung sekunder sebagai jaringan pengganti epidermis pada batang tumbuhan dikotil dan gimnospermae berkayu. Nah, untuk jaringan tumbuhan, Ibu cukupkan sampai sini. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang jaringan hewan. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.